Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Ilham di kelas akselerasi fisika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bab impuls dan momentum. Seperti biasa, siapkan alat tulisnya supaya proses belajarnya menjadi lebih lancar. Pada bab ini, kita akan membagi dua bagian utama, yaitu tentang konsep impuls dan momentum serta konsep tumbukan. Pada bagian konsep impuls dan momentum, kita bagi dua lagi, supaya kita lebih mengenal apa itu impuls dan apa itu momentum, serta hubungan keduanya. Nah, sementara pada tumbukan, ini adalah peristiwa terjadinya impuls dan momentum, kita akan bagi dua juga. Yang pertama adalah tentang kekekalan momentum, serta koefisien tumbukannya. Tanpa panjang lebar lagi, kita masuk ke bagian pertama. Maaf, dan hubungan antara kekekalan momentum serta koefisien tumbukan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu konsep impuls dan momentum. Apa itu impuls? Gitu kan ya. Nah, impuls itu didefinisikan merupakan tarikan atau dorongan atau gaya yang bekerja pada benda dan dalam waktu tertentu. Kakak ulangi, impuls merupakan gaya yang bekerja pada benda dan dalam waktu tertentu. Supaya lebih lancar atau lebih kebayang, perhatikan ilustrasi berikut ini. Oke, dua buah benda, yang pertama diberikan gaya 10 Newton dan yang kedua diberikan gaya 40 Newton. Kira-kira mana yang menerima impuls lebih besar? Iya, tentunya benda yang kedua di bawah. Kenapa? Karena bendanya menerima gaya yang lebih besar, gitu kan. Sehingga bendanya bergerak lebih cepat. Oke, dapat ya yang pertama ya. Kali ini pasti bisa. Sedangkan yang kedua, jika dihubungkan dengan waktu, ketika dua buah benda yang sama besar, yang masanya sama, diberikan gaya yang sama besar, tetapi waktunya berbeda, maka apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik ilustrasinya. Ya, ternyata benda yang diberikan gaya dalam waktu 4 detik akan bergerak lebih cepat ketimbang benda yang diberikan gaya dalam waktu 2 detik. Oke, berarti impuls yang lebih besar yang mana? Yang bawah dong. Dari ilustrasi tersebut, bisa kita simpulkan bahwa semakin besar gaya yang diberikan, maka impulsnya juga semakin besar. Atau impuls sebanding dengan gaya. Yang kedua, semakin lama waktu sentuh gayanya, semakin besar impuls yang diberikan. Atau impuls sebanding dengan selang waktunya. Dari kedua konsep ini, jika kita hubungkan, maka maka semakin besar gayanya dan semakin besar waktunya, impulsnya semakin besar. Sehingga kalau kita mau cari nilainya dengan cara gaya kita kali selang waktunya, maka itulah nilai impulsnya. Dan keterangan I adalah impuls, satuannya Newton second, F adalah gaya, satuannya Newton, dan delta T adalah waktu sentuhnya yang satuannya second. Sebagai contoh, misalkan gambar berikut ini. Ada sebuah benda yang diberikan gaya 50 Newton dan benda tersebut mempunyai gaya gesek 10 Newton. Kedua benda ini diberikan gaya selama 3 detik. Maka impuls yang diberikan atau impuls yang terjadi sebesar berapa? 120, gitu kan ya? Bisa lah ya. Nah, kalau kita rinci kira-kira seperti ini. Maka di sini ada impuls yang dilakukan oleh gaya dorong, yaitu F, dan impuls yang dilakukan oleh gaya gesek, yaitu F gesek atau F kecil, gitu kan. Kalau kita cari pelan-pelan atau kita urai satu-satu, maka yang pertama adalah 50 dikali 3, jumlahnya adalah 150, dan yang kedua adalah negatif 10 dikali 3. Ingat ya, tanda negatif di sini menunjukkan gaya gesek berlawanan arah dengan gaya dorong. Maka besar impulsnya sebesar negatif 30. Maka total impulsnya adalah 120. Itu kalau kita urai satu-satu. Kalau kita mau langsung, maka kita menggunakan sigma atau jumlah. Oke, maka cara penulisannya adalah 50 ditambah negatif 10 ya, dikali 3. Maka jumlahnya adalah 120. Oke, sampai sini paham semua kan?
Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu tentang momentum. Nah, gambar ini mungkin gak asing ya, mungkin ada sebagian di antara kalian pernah main biliar. Bahwasanya ketika seorang pemain biliar mengayunkan tongkatnya dengan kecepatan tertentu, maka tongkat itu akan mendorong bola putih yang dikenainya. Dan kecepatan ayunannya pasti akan berbeda, pasti akan menghasilkan dorongan yang berbeda juga. Kemampuan menghasilkan dorongan atau impuls ini disebut sebagai momentum. Maka dengan kata lain, momentum adalah kemampuan menghasilkan impuls. Sebagai contoh, ya di contoh 2 ya, tadi typo. Ada dua buah benda, yang pertama bergerak dengan kecepatan 5 meter per second, dan yang kedua bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Lalu menabrak sebuah benda lainnya. Kira-kira manakah yang menghasilkan impuls yang lebih besar? Coba perhatikan ilustrasinya. Iya, maka benda yang bergerak lebih cepat akan mendorong benda lainnya juga lebih cepat. Oke, berarti yang bawah dong. Lalu bagaimana nih kalau kita ganti bendanya? Ya, tadi kan benda yang mendorong kan sama nih masanya. Sekarang kita ganti, yang satu masanya lebih besar lagi. Tetapi kedua-duanya menabrak benda yang lain dengan kelajuan atau kecepatan yang sama, yaitu sama-sama 10 meter per second. Maka apa yang terjadi? Ya, ternyata tetap ya, walaupun kecepatannya sama tetapi masanya berbeda, maka akan menghasilkan impuls yang berbeda. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa semakin cepat gerakan benda, maka semakin besar impuls yang diberikan. Berarti momentum yang dimilikinya semakin besar. Sehingga momentum sebanding dengan kecepatan benda, atau P, simbol momentum, sebanding dengan V, kecepatan, gitu ya. Semakin besar massa bendanya, semakin besar impuls yang diberikan. Berarti momentum yang dimilikinya juga semakin besar. Maka momentum sebanding dengan massa benda, gitu kan. Atau P sebanding dengan M. Nah, jika kita hubungkan keduanya, bayangkan sebuah truk yang masanya 3 ton menabrak rumah dengan kecepatan 100 km per jam. Maka apa yang terjadi? Bisa dipastikan rumahnya luluh lantah. Hehehe. Oke, sebagai contoh kira-kira seperti ini. Ada dua buah benda, ya. Ada benda A yang sedang bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Dia bermassa 8 kg. Dan kecepatan saat menyentuh benda B adalah 15 meter per second. Oke, typo, maaf, gitu ya. Jadi yang mana nih? Yang 20 aja lah, biar gampang angkanya, gitu ya. Maka momentumnya berapa? 120. Emang iya? Ya, ini kan karena ada typo, jadi coret semua ya. Berarti P sama dengan M dikali V. Berarti massanya 8 kg dikali 20. Berarti 160 kg meter per second. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau masih ada yang ragu, ada yang ke-skip, silakan pause videonya dan mundur lagi ke belakang. Oke, sekarang kita coba review apa itu impuls dan apa itu momentum. Impuls adalah gaya yang bekerja pada benda dan dalam waktu tertentu. Sementara momentum adalah kemampuan benda menghasilkan impuls yang dipengaruhi oleh massa dan kecepatannya saat memberikan impuls. Oke, berarti di sini kecepatannya saat nabrak ya, saat memberikan impuls ya. Ya, kalau kecepatan sebelum menabrak ini nggak kita perhitungkan. Oke, yang kita perhitungkan adalah kecepatan saat menabraknya. Nah, sebagai contoh misalkan begini nih, ada benda hijau bermassa 5 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per second menuju benda yang berwarna oranye yang bermassa 2 kg yang sedang diam. Kemudian benda bermassa 5 kg menabrak benda 2 kg. Berarti si benda 5 kg ini atau benda hijau ini memberikan impuls pada benda oranye. Akibatnya benda yang hijau kecepatannya tinggal 10 meter per second. Sementara benda
Oranye yang tadinya diam menjadi bergerak gitu kan. Sebutlah kecepatannya menjadi 8 meter per second. Nah, apa yang terjadi nih? Berarti kan momentum awal benda hijau atau benda 5 kg adalah 100 meter per second, 100 kg meter per second. Kemudian dia memberikan impuls pada benda 2 kg yang menyebabkan momentumnya tinggal 50 kg meter per second. Ingat ya, tadinya 100 kg meter per second, sekarang tinggal 50 kg meter per second. Ya, kalau kita tuliskan kira-kira seperti inilah. 100 kg meter per second sama dengan impuls yang dia berikan pada benda 2 kg ditambah 100 kg meter per second sebagai momentum awalnya. Oke, sekarang dengan cara sederhana, ya, dengan cara berhitung yang udah kalian kuasai, 100 ditambah berapa? Sama dengan 50. Ya, pastinya negatif 50 gitu kan ya. Nah, berarti secara tidak langsung 50 ini adalah 50 adalah nilai impuls yang diberikan pada benda 2 kg, sementara tanda negatif ini adalah berkurangnya atau pelepasan yang terjadi pada mohon maaf, bisa juga dikatakan di sini adalah impuls ini setara dengan perubahan momentum yang terjadi pada benda 5 kg, yaitu negatif 50 gitu kan ya. Nah, kalau kita tuliskan P aksen sama dengan I ditambah P. P aksen itu adalah momentum akhir yang 50 kg meter per second. Sementara P adalah momentum awal. Sehingga P aksen sama dengan I ditambah P. Atau P aksen dikurang P sama dengan I, maka ya betul ya. Delta P sama dengan I. Artinya impuls ini setara dengan perubahan momentum. Ya, itu ini boleh dibuang nih. Nah, yang dilepaskan. Gitu. Ya sama aja sih sebenarnya. Karena tandanya negatif ya. Karena impulsnya bernilai negatif untuk benda yang 5 kg, artinya dia kehilangan. Sementara kalau benda yang bermassa 2 kg, dia menerima impuls, jadi impulsnya bertanda positif, seperti itu. Oke, sebagai contoh, kita lihat pada contoh 3, yaitu sebuah bola pada permainan kasti bermassa 0,15 kg. Ini benda, ini massanya adalah 0,15, sedang bergerak ke kanan dengan kecepatan dengan kelajuan 20 meter per second. Gitu kan. Lalu dipukul dan akhirnya bergerak dengan kelajuan 20 meter per second, tapi bergerak ke kiri gitu kan. Tadinya dia bergerak ke kanan, sekarang dia bergerak jadinya ke kiri dengan kelajuan yang sama. Maka impuls yang diberikannya berapa gitu kan ya? Ya udah, berarti kan impuls sama dengan perubahan momentum. Berarti momentum awal dikurang momentum akhir. Oke, kita cari dulu momentum awalnya. Momentum awalnya berarti ini dong. 20 dikali 0,15 ya berapa? 0,3. Bener nggak? Coba cek kalau ragu. Berarti nggak kemana-mana ya. 15 per 100 dikali 20. Coret ini 5, ini 1. Ya 3. Salah lah. Oke, berarti yang kedua momentum aksennya berarti 15 per 100 dikali negatif 20 karena berubah arah ya. Berarti negatif 3. Berarti negatif 3 yang dikurang 3. Artinya negatif 6. Artinya impuls yang diberikan adalah sebesar 6 Newton second berlawanan dengan arah gerak bola. Berlawanan dengan arah gerak bola. Salah coret ya. Gitu. Sampai sini paham? Oke. Kalau ada yang masih bingung, silakan pause videonya dan mundur lagi ke belakang di rewind. Oke, sekarang kita coba soal. Sebuah benda bergerak ke utara dengan kecepatan 20 meter per second. Lalu benda tersebut mendapat impuls sebesar 50 Newton second yang arahnya ke selatan. Oke, berarti kita tulis dulu ya.
P awal, massa kali kecepatan. Katakanlah kalau ke utara kita anggap bergerak positif, berarti di sini 20. Lalu dia menerima impuls sebesar 50 Newton second ke arah selatan, berarti kebalikannya utara ya, berarti negatif dong. Nah, jika massanya adalah 10, berarti ini 10, maka kecepatan setelah dipukul, kecepatan benda setelah menerima impuls berapa? Berarti momentum awalnya adalah 200, dapat impuls 50, berarti P aksen sama dengan I ditambah P, berarti negatif 50 ditambah 200 berarti 150. Itu P aksennya. Karena P aksen adalah M kali V aksen, berarti 10 dikali V aksen sama dengan 150. Maka V aksennya adalah 15 meter per second. Gini juga bisa. Atau kalau mau langsung menggunakan hubungan I sama dengan delta P juga boleh. Berarti I sama dengan P aksen dikurang P, maka negatif 50 sama dengan P aksen yang dikurang 200, berarti P aksennya adalah 150. Maka 150 adalah M dikali V aksen. Ya, bayanglah ya, sama kan? 10 dikali V aksen, maka V aksennya adalah 15. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, sebuah gaya F yang bervariasi terhadap waktu bekerja pada sebuah benda yang masanya 10 kg. Gaya tersebut membuat benda yang tadinya bergerak dengan kecepatan 5 meter per second menjadi 9 meter per second dalam waktu 5 detik. Maka nilai X-nya berapa? Nah, secara grafik, ya ini kan F, ini T. Berarti ini adalah impuls. Berarti impulsnya sama kayak luas jajar genjang ya, trapesium ya ini ya. Nah, karena impuls setara dengan perubahan momentum, berarti kita cari dahulu perubahan momentumnya, yaitu P aksen dikurang P, maka jadinya M dikali V aksen dikurang V. Masanya berapa? 10. V aksennya 9 dikurang V awalnya 5. Berarti 9 dikurang 5 adalah 4, 4 dikali 10 adalah 40. Berarti impuls totalnya adalah 40. Berarti kalau kita mau cari luas adalah ini ke sini adalah 5, ditambah ini ke sini adalah 3, bagi 2 dikali tinggi ini. Nah, tingginya bernilai X. Ini nilainya sama dengan 40. Berarti 40 adalah 5 tambah 3 itu adalah 8. 8 dibagi 2 adalah 4. Berarti X-nya berapa? Ya, X-nya 10. Gitu ya. Berarti gaya maksimumnya senilai 10. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang pemain bulu tangkis memukul shuttlecock yang mengarah pada dirinya dengan kecepatan 12 negatif 16 meter per second. Pemain tersebut memukul dengan gaya negatif 18 24, gitu kan ya, selama 0,2 detik. Jika massa shuttlecock adalah 400 gram, maka kecepatan shuttlecock setelah dipukul adalah berapa? Oke, bentuknya vektor semua nih. Gitu. Kita coba aja. Berarti I sama dengan delta P, berarti F dikali T sama dengan M dikali V aksen dikurang V atau V0 ya. Gitu. Ulangi. I sama dengan delta P, berarti F dikali T atau delta T sama dengan M dikali V aksen dikurang V. F-nya adalah negatif 18 24 dikali 2 per 10. Massa shuttlecocknya 400 gram, berarti 4 per 10. V aksen dikurang V. V-nya berapa? 12 negatif 16. Sederhanakan angkanya biar nggak ribet. Coret ini, gitu kan ya, sisa 2 dong. Nah, ini membagi ini aja.
Jadi negatif 9 sama 12 sama dengan V aksen dikurang 12 dikurang 16. Berarti berapa V aksennya? V aksennya berarti negatif 9 12 yang ditambah dengan 12 negatif 16. Berarti negatif 9 tambah 12 itu adalah 3. 12 ditambah negatif 16 adalah negatif 4. Berarti mana yang cocok? Ya, yang ini ya. Gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, pasti bisa. Kalau masih merasa belum, silakan di pause videonya dan dimundurkan, diulang-ulang. Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu tumbukan dan kekekalan momentum. Ya, lebih bagian kedua, yaitu bagian tumbukan, tapi spesifik kita membahas tentang kekekalan momentum. Gitu. Apa itu tumbukan? Ya, ada yang bisa tahu atau ada yang tahu? Nah, tumbukan atau benturan adalah peristiwa bertemunya dua buah benda dan saling memberikan impuls. Nah, seperti digambar di bawah ini. Ada benda satu, ada benda dua, mereka bertemu, iya, itu saling menjauh, gitu kan ya. Nah, ada yang membuat kedua bendanya saling menjauh, ada yang membuat keduanya tetap nempel, gitu ya. Tergantung peristiwanya. Yang penting kita tahu bahwasanya mereka bertabrakan atau berbenturan. Nah, impuls yang diberikan kedua benda itu sama besar, tetapi berlawanan arah, gitu kan. Atau I1 sama dengan negatif I2. Karena impuls adalah perubahan momentum, berarti begini dong. Nah, karena perubahan momentum adalah momentum akhir dikurang momentum awal, maka jadi begini dong. Nah, sekarang di sini kalau kita tuliskan itu kan yang ada yang aksen ya. Aksen berarti kan momentum sesudah ya. Ini kita kumpulkan nih. Ya. P1 aksen dikurang P1 sama dengan negatif P2 aksen ditambah P2 kan. Nah, ini kita kumpulkan nih. Yang ada aksen kita kumpulkan dengan yang ada aksen, yang tidak ada dengan tidak ada. Maka jadi begini dong. Nah, karena P1 aksen tambah P2 aksen adalah jumlah momentum sesudah benturan, dan P1 tambah P2 adalah jumlah momentum sebelum benturan, maka jika kita tuliskan menjadi seperti ini. Jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum sesudah tumbukan. Nah, ini dikenal sebagai hukum kekekalan momentum. Ya, jadi kalau kakak tuliskan jumlah momentum sesudah tumbukan itu akan sama dengan jumlah momentum sebelum tumbukan. Ini yang disebut sebagai kekekalan momentum. Oke, sebagai contoh, seorang pemain baseball mengayunkan tongkat dan mengenai bola yang dilemparkan ke arahnya. Jika kecepatan tongkat dan bola sesaat sebelum benturan masing-masing 40 meter per second, nah setelah benturan, bola berbalik arah dan meluncur dengan kecepatan 50 meter per second. Jika massa tongkat adalah 2,5 kg dan massa bolanya 0,5 kg, maka kecepatan tongkat setelah pukulan adalah berapa? Gitu ya. Berarti kita lihat dulu nih ilustrasinya. Ini adalah sebelum benturan atau sebelum tumbukan gitu ya. Perhatikan arahnya. Oke. V1 atau si bola bergerak ke kanan, tongkat bergerak ke kiri. Maka kecepatannya berlawanan arah ya. Oke. Nah, ini setelah tumbukan. Ya. Setelah tumbukan, V2-nya arah tongkat mengikuti arah bola. Logik gak sih? Coba kamu bayangkan, kamu memukul. Tang gitu kan ya. Ya, gerakan tanganmu kan masih mengayun dengan arah yang sama dengan sebelumnya kan, gitu. Berarti berapa sih nilainya? Yuk kita cek. Menggunakan kekekalan momentum, maka kira-kira langsung begini ya. Langsung sampai sini kakak ya. Oke, kalian baca, adalah oke. M1 berarti adalah si bola, yaitu 0,5 kg dikalikan negatif 50 ya, karena dia berubah arah ya, yang tadinya dia ke kanan menjadi ke kiri ya,
ditambah 2,5 dikali X, ya X ini adalah kecepatan tongkat setelah pukulan, sama dengan 0,5 dikali 40. Nah, beda ya. Kecepatan awalnya 40 ke kanan, setelah benturan menjadi negatif 50 ke kiri, itu berbeda. Ditambah 2,5 dikali negatif 40, itu kecepatan awal si tongkat. Oke. Ini kita kalikan menjadi negatif 25 ditambah 2,5X sama dengan 20 ditambah negatif 100. Maka dia menjadi 2,5 sama dengan negatif 55. Kok gini Kak? Ya, karena 20 ditambah negatif 100 itu adalah negatif 80. Lalu yang negatif 25 ini pindah ke sana dong, menjadi plus 25. Jadi negatif 80 ditambah 25 menjadi negatif 55. Maka semuanya kita bagi dengan 2,5. Maka kecepatan setelah tumbukannya adalah negatif 22. Seperti itu. Artinya si tongkat masih bergerak ke kiri dengan kecepatan 22 meter per second. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Kalau belum, di pause videonya dan diulang lagi videonya. Sekarang kita ke contoh soal. Nah, dua buah bola, itu A dan B, bergerak ke timur dengan kecepatan masing-masingnya 20 dan 5 meter per second. Nah, massa kedua bola masing-masing 2 kg dan 5 kg. Lalu bola A menumbuk bola B dan setelah tumbukan bola A bergerak dengan kecepatan 10 meter per second ke barat. Nah, bingung kan? Kita tulis. Kalau baca soal langsung tulis gambar atau gambar gitu ya. Ini bola A, dia bergerak dengan kecepatan 20 dan ini benda B bergerak dengan kecepatan 5. Oke. Masanya A adalah 2 kg, masanya B adalah 5 kg. Ini A 2 kg, ini B 5 kg. Boleh langsung bikin momentum awalnya. Ya, momentum A itu adalah 40, momentum B itu adalah 25. Ini adalah sebelum tumbukan. Lalu bola A menumbuk bola B dan setelah tumbukan bola A bergerak dengan kecepatan 10 meter per second ke barat. Oh, berarti si A, ya, senggol. Mohon maaf. Berarti si A setelah nabrak gitu ya, dia berbalik dengan kecepatan 10. Berarti momentum A setelah tumbukan adalah 20, negatif 20. Sementara yang B setelah tumbukan kecepatannya jadi berapa? Gitu. Oke, langsung ya. Berarti kakak akan langsung jumlah momentum A sama B setelah tumbukan sama dengan jumlah momentum A dan B sebelum tumbukan. Momentum A setelah tumbukan adalah negatif 20 ditambah momentum B setelah tumbukan sama dengan momentum A sebelum ditambah momentum B sebelum. Berarti momentum B sesudah tumbukan adalah 40 tambah 25 adalah 65. 65 ditambah 20. Berarti momentum B setelah tumbukan adalah 85. 85 ini adalah massanya dikali kecepatan setelah tumbukan. Berarti 5 dikali kecepatan B setelah tumbukan sama dengan 85. Berarti kecepatan B setelah tumbukan adalah 17. Kemana? Ke arah timur, karena dia tidak berubah arah. Oke, lanjut. Berikutnya soal nomor 5. Nah, seseorang meloncat dari perahu yang diam dengan kecepatan 5 meter per second ke arah utara. Jadi misalkan ini kondisi awal ya. Kok gini kah gambarnya? Iya, gitu aja lah. Ini dia diam. Lalu dia
Akhirnya si orang ini, sebutlah dia loncat ke sini ya, dengan kecepatan 5 meter per second ke utara. Nah, kalau ada orang yang loncat ke depan, maka secara tidak langsung dia sebenarnya dia juga mendorong ke belakang sehingga menyebabkan nanti perahunya bergerak ke sini, gitu kan. Ya, itu konsep kaki melangkah ya. Kalau kita mau maju ke depan, maka kaki harus mendorong ke belakang. Maka ketika ada orang yang mau loncat ke depan, maka kaki akan mendorong ke belakang. Nah, kalau pijakannya adalah perahu, ya perahu ini kan sebutlah mudah bergerak ya di atas air, maka perahunya akan terdorong ke belakang. Atau secara tidak langsung perahunya akan bergerak ke selatan, maka opsi yang utara dibuang dulu, gitu kan ya. Nah, karena mula-mula semuanya diam, berarti kita anggap maka kita katakan jumlah momentum awalnya itu 0. Lalu ya, momentum awalnya bernilai 0. Momentum akhirnya belum tahu, gitu ya. Itu yang kita cari. Berarti jumlah momentum akhir sama dengan jumlah momentum awal yang bernilai 0. Mohon maaf, ini sering terjadi salah nulis ya. Berarti momentum orang setelah dengan momentum perahu setelah jumlahnya harus 0. Momentum orang tersebut bermassa 5 kg ya. Berarti momentum orang itu adalah massa kali kecepatannya, berarti 50 dikali 5 berarti 250. Berarti 250 ditambah momentum perahu sama dengan 0, berarti momentum perahu sama dengan negatif 250. Karena massa perahunya 200, berarti 200 kali kecepatan perahu setelah ditendang sama dengan negatif 250. Maka kecepatan perahu sama dengan negatif 250 dibagi 200. Kalau kita sederhanakan, ini sama dengan negatif berapa? Negatif 1,25. Maka ini dia. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada yang masih bingung, silakan pause videonya dan diputar lagi ke belakang. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu tentang jenis dan koefisien tumbukan. Nah, coba perhatikan ilustrasinya nih ya. Misalkan ada 3 buah benda 1, 2, 3, mereka akan dijatuhkan dari tempat yang sama, pada ketinggian yang sama nih. Nih, biar clear ya, sama ya. Benda pertama kita jatuhkan, dan balik lagi. Benda kedua kita jatuhkan, dan segitu doang tingginya. Benda ketiga kita jatuhkan dan langsung nempel. Oke. Nah, terjadi 3 peristiwa yang berbeda. Yang benda pertama itu mantul, ya, mantul. Mantap betul, bukan sih? Itu atau dalam fisika disebut sebagai lenting. Benda kedua juga mantul, tapi tidak lenting banget ya, sebanget benda satu. Sementara nomor 3 itu nggak mantul, langsung nempel di bawah gitu ya, atau dikatakan tidak lenting. Maka ketika ada benda bertumbukan atau berbenturan, ada 3 kemungkinan, gitu kan. Pertama, dia akan lenting dengan sempurna atau mantul dengan sempurna. Yang kedua, dia akan mantul dengan sebagian. Yang ketiga adalah dia tidak lenting. Ya, contohnya adalah tadi benda 1 untuk lenting sempurna, benda 2 adalah lenting sebagian, dan benda 3 dia tidak lenting. Seperti itu. Nah, ketika benda bertumbukan, maka berlaku hukum kekekalan momentum untuk 3 jenis tumbukan tadi. Tetapi benda lenting sempurna juga berlaku kekekalan energi kinetik. Maksudnya apakah? Gitu kan? Bedanya apakah? Bedanya adalah ketiganya dipengaruhi oleh namanya koefisien tumbukan, yaitu perbandingan kelajuan sebelum dan sesudah tumbukan. Ya, perbandingan ya dia, perbandingan kecepatan sesudah dengan kecepatan sebelum, seperti itu. Ini kakak nulisnya kebalik ya. Ini jadi sesudah, kelajuan sesudah
dengan sebelum. Gitu. Oke. Nah, ketika benda pertama itu dia numbuk dengan kecepatan 10 terus mantul lagi dengan kecepatan 10, maka di sana koefisiennya sama dengan 1. Gitu. Sementara benda ketiga begitu dia jatuh, wing, pluk, terus nempel, berarti kan terus dia nggak balik, berarti kan kecepatan jadi 0 dong. Sesuatu yang dibagi 0 yang bernilai ya 0 juga. Maka pada benda tidak lenting atau tidak mantul sempurna itu koefisiennya sama dengan 0. Nah, kalau lenting sebagian, kebayang lah ya. Itu juga udah kelihatan letaknya ya. Dia antara 1 dengan 0. Gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ya. Nah, selain itu juga kalau pada lenting sempurna dia kan berlaku kekekalan energi kinetik, artinya seluruh energi geraknya tidak hilang gitu kan. Sementara pada lenting sebagian atau sempurna, selain lenting sebagian mohon maaf, untuk benda dua walaupun dia lenting tapi kan sebagian. Kenapa? Karena ada sebagian energi kinetik yang berubah menjadi energi, misal energi bunyi. Tentunya kalau kita lihat benda tabrakan kan ada bunyinya gitu kan ya. Gitu. Lalu kalau kita nempuk tangan dengan sangat cepat gitu kan, maka tangan akan terasa panas kan? Ya, karena di sana terjadi perubahan energi kinetik menjadi energi panas gitu. Oke, itu kalau benda jatuh. Lalu kalau bagaimana kalau ada dua buah benda yang bertabrakan, ya? Kira-kira ilustrasi seperti ini, sebelum tumbukan, ini saat tumbukan, dan ini sudah tumbukan. Maka koefisiennya bisa kita cari dengan seperti ini. Oke, negatif daripada selisih kecepatan kedua benda sesudah tumbukan dengan selisih kecepatan benda sebelum tumbukan. Gitu. Nah, sebagai contoh, ya, misalkan ada dua buah bola bermassa M bergerak dengan kelajuan 10 dan 5 pada arah yang sama nih ya. Nah, bola pertama menumbuk bola kedua secara lenting sebagian. Sehingga kelajuannya menjadi berapa? Berarti kita cek dulu nih. Ya, kita masuk dulu lewat kekekalan momentum. Ingat ya, pada peristiwa semua jenis tumbukan tetap berlaku hukum kekekalan momentum. Oke, kita masukin angkanya, ya, sama-sama tandanya sama-sama positif karena pada arah yang sama ya, gitu ya. Kira-kira seperti ini. Karena masanya sama, kita buang aja menjadi V1 aksen tambah V2 aksen sama dengan 15. Oke, ini kita simpan dulu nih. Oke, karena sampai sini kan belum bisa ngapa-ngapain. Lalu masuk lewat koefisien tumbukan. Oke, begini kan. Nah, masukin angkanya. Jadi 3/5, karena E-nya adalah 3/5 atau 0,6. Lalu masukin begini. Maka 5 dikurang 10 kan negatif 5 ya. 5 ini kita kalikan dulu ke sana sehingga ini bisa dicoret gitu ya. Oke, maka menjadi 3 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen. Nah, karena kita mau mencari kecepatan bola pertama setelah tumbukan, maka kita tinggal elim susi aja gitu. Gini kan. Karena kita mau cari bola pertama ya, maka kita buang aja kecepatan bola kedua gitu kan. Maka ini kita buang, ini kita buang, gitu kan ya. Maka jadi negatif 2 kali kecepatan bola pertama setelah tumbukan, sama dengan 12. Maka kecepatan bola pertama setelah tumbukan adalah 6. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, kita ke soal. Dua buah benda A dan B bermassa sama. Ingat nih, massanya sama. Masing-masing bergerak dengan kecepatan 5 meter per second ke kanan dan 2 meter per second ke kiri. Jika tumbukannya lenting sempurna, berarti E-nya 1 ya. Berarti E sama dengan 1, maka kecepatan benda A dan B setelah tumbukan masing-masing adalah berapa? Nah, ini karena E-nya 1, kita garap dulu E-nya nih, biar lebih enak aja sih. E sama dengan negatif V2 aksen dikurang V1 aksen dibagi V2 min V1. Berarti 1 sama dengan
V1 aksen dikurang V2 aksen. Tahulah caranya ya. Dibagi dengan V2. V2 tadi dia bergerak ke kiri ya. Negatif 2 dikurang 5. Ya, karena bergerak ke kanan. Berarti negatif 7 adalah V1 aksen dikurang V2 aksen. Ini kita simpan. Sekarang dengan memanfaatkan kekalahan momentum, berarti P1 aksen ditambah P2 aksen sama dengan P1 ditambah P2. Gitu. Berarti M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen sama dengan M1 V1 ditambah M2 V2. Karena masanya sama, maka bisa kita buang. Bukan buang sih, dibagi dengan M, gitu kan ya. Berapapun nilainya. Sehingga V1 aksen ditambah V2 aksen itu sama dengan V1-nya adalah 5, V2-nya adalah 2, tapi ke kiri, berarti negatif 2. Berarti V1 aksen ditambah V2 aksen sama dengan 3. Nah, dari sini kita elim susi, gitu kan ya. Kita elim susi, berarti V1 aksen dikurang V2 aksen sama dengan negatif 7. V1 aksen ditambah V2 aksen sama dengan 3. Kita kurangin aja. Jadi negatif 2 V2 aksen sama dengan negatif 10. Berarti V2 aksennya adalah 5. Sementara V1 aksen ditambah V2 aksen katanya sama dengan 3. Lalu V2 aksen kan nilainya sudah 5 nih. Jumlah 3 nih. Berarti V1 aksen sama dengan berapa? Sama dengan negatif 2. Artinya di sini kita coba lihat ya. V1 aksen bernilai 2, tapi berlawanan dengan arah sebelumnya. Tadi sebelumnya ke kanan, sekarang jadi ke kiri dong. Berarti ini dong. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Soal nomor 7, sebuah benda menumbuk balok yang diam di atas lantai dengan kecepatan 20 meter per second. Berarti ada setelah tumbukan, balok terpental dengan kecepatan 15 meter per second, searah dengan kecepatan benda semula. Oh, berarti sini ada benda nabrak balok, lalu baloknya maju gitu ya. Oke. Lalu kecepatan benda setelah tumbukan bila koefisien restitusi adalah 0,4 adalah berapa? Oh, berarti cukup gunakan E sama dengan negatif V2 aksen dikurang V1 aksen dibagi dengan V2 dikurang V1. Berarti 2/5 sama dengan negatif V2 aksen. Gitu kan ya. V2 aksennya 15 dikurang V1 aksen dibagi dengan V2-nya 0 dikurang 20. Gitu ya. Berarti dari sini bisa kita coret ya. 0 dikurang 20 kan negatif 20. Negatif 20 dibagi 5 adalah negatif 4. Negatifnya masih sama ini. Berarti jadinya 2 sama dengan 15 dikurang V1 aksen dibagi 4. Berarti 8 adalah 5 dikurang V1 aksen. Berarti 15 dikurang berapa sama dengan 8? Maka V aksennya sama dengan 7. Artinya benda akan bergerak dengan kecepatan 7 searah dengan kecepatan semula. Ya, itulah materi kita pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sang juara.